Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Wicaksono dengan NIM A101121231 dengan nomor absen 29. Adapun kasus yang saya dapatkan adalah bahan kajian 6, yang mana kasusnya terkait kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Yang mana ada seorang anak bernama Ayla berumur 10 tahun yang mengalami kekerasan secara fisik dan psikis oleh ayahnya yang sering mabukan dan juga tetangganya yang sering mendengar adanya kekerasan di dalam rumah tangganya berupa tangisan dari si Ayla. Namun si tetangga ini tidak berinisiatif untuk membantu karena mereka beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan ranah pribadi rumah tangga tersebut. Untung pada akhirnya ada seorang guru di sekolah mengetahui adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh Alia. Ia melaporkan kasus ini kepada Dinas Perlindungan Anak dan Kepolisian. Tetapi laporan tidak segera ditindaklanjuti. Lembaga yang seharusnya melindungi anak justru menunjukkan sikap yang lamban dan kurang peduli. Dari kasus Alia tersebut sangat penting untuk kita ketahui apa sih peran masyarakat dan juga pemerintah dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yang akan kita bahas adalah peran masyarakat dalam kasus tersebut. Peran masyarakat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap anak seperti yang dialami Alia sangat penting untuk mencegah dan menangani situasi tersebut. Masyarakat seringkali menjadi saksi dari kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka, namun banyak yang enggan bertindak karena menganggap sebagai masalah pribadi keluarga. Seperti kasus yang dialami Alia berumur 10 tahun, yang mana dalam kasus tersebut masyarakat yaitu tetangganya mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Alia. Terbukti dengan tetangga yang menyaksikan kejadian tersebut sering mendengar tangisan Alia, tetapi mereka enggan melapor karena menganggapnya sebagai masalah pribadi keluarga. Dalam kasus Alia, yang bisa dipidana tidak hanya si pelaku yaitu ayah Alia, namun juga masyarakat yang mengetahui adanya KDRT tapi tidak ada usaha untuk membantu. Hal ini diatur dalam pasal 532 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Supaya hal seperti ini tidak terulang kembali, hal-hal apa saja yang harus dilakukan masyarakat atau peran masyarakat jika mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga? Dalam kasus Alia dapat mengacu pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk yang pertama yaitu mencegah berlangsungnya tindak pidana. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Dalam kasus Alia, tetangga yang mendengar tangisan atau melihat tanda-tanda kekerasan seharusnya tidak menganggapnya sebagai masalah pribadi keluarga. Mereka harusnya berupaya untuk mencegah tindak pidana dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Kepekaan dan kesadaran kolektif masyarakat dapat berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk menghentikan siklus kekerasan. Kemudian yang kedua, memberikan perlindungan kepada korban. Masyarakat juga diharapkan memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Dalam konteks kasus Alia, jika tetangga atau anggota masyarakat lainnya menyaksikan kekerasan yang dialaminya, mereka harus berinisiatif untuk memberikan dukungan dan perlindungan sementara. Ini bisa berupa menghubungi lembaga perlindungan anak atau pihak kepolisian untuk memastikan keselamatan Alia. Perlindungan ini sangat penting agar Alia tidak mengalami kekerasan lebih lanjut dari ayahnya. Yang ketiga, memberikan pertolongan darurat. Dalam situasi darurat, masyarakat perlu siap memberikan pertolongan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Jika Alia mengalami luka akibat kekerasan fisik, orang-orang di sekitarnya harus segera membawanya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Tindakan ini tidak hanya membantu menyelamatkan nyawa, tetapi juga memberikan rasa aman bagi korban. Kemudian yang keempat, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Masyarakat juga memiliki peran dalam membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus Alia, jika laporan sudah dibuat oleh guru atau individu lain, masyarakat dapat mendukung proses hukum dengan memastikan bahwa semua dokumen dan bukti yang diperlukan dikumpulkan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak Alia sebagai korban dilindungi secara hukum. Kasus Alia menunjukkan bahwa
peran masyarakat sangat krusial dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua atau yang terakhir yaitu peran pemerintah dalam kasus tersebut. Dalam kasus Alia yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh ayahnya, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan perlindungan dan penanganan yang tepat berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya. Yang pertama yaitu penyediaan ruangan pelayanan khusus di kantor kepolisian. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan ruangan pelayanan khusus di kantor kepolisian. Ruangan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi korban KDRT. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani. Pemerintah harus memastikan adanya tenaga yang terlatih dan siap membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup pertama aparat kepolisian bertugas untuk memberikan perlindungan dan melakukan penyelidikan terhadap laporan kekerasan. Yang kedua, tenaga kesehatan diperlukan untuk memberikan perawatan medis bagi korban yang mengalami luka fisik ataupun trauma psikologis akibat kekerasan. Yang ketiga yaitu pekerja sosial berperan dalam mendampingi korban selama proses hukum dan pemulihan. Yang terakhir, pembimbingan rohani dapat membantu korban dalam aspek spiritual dan emosional yang sangat penting untuk pemulihan mental. Kemudian yang ketiga, pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem pelayanan yang memudahkan akses bagi korban KDRT. Ini termasuk pertama, sistem pelaporan. Harus ada mekanisme yang jelas dan cepat bagi korban untuk melaporkan tanpa merasa tertekan ataupun takut. Kedua yaitu program pelayanan terpadu, mengintegrasikan berbagai layanan dari lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan sehingga korban dapat menerima bantuan secara menyeluruh. Sekian dari penjelasan atau analisis kasus saya yang saya dapatkan sesuai dengan nomor absen saya 29. Saya mohon maaf jika selama menyampaikan banyak kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.